Bagi saya, semua orang bisa memberitakan Dewi Persik yang aneh-aneh. Oh. Aku nggak biasa ngopi. Nggak ada otak, siapa itu? Asal ngoceh nggak ada otak. Yang nggak ada otak tuh saya apa kamu? Kalau kamu ada otak, nggak akan sembarangan kamu ngatain orang. Kalau kamu punya otak, nggak akan sembarangan ngejas orang. Otaknya kamu di pantat, jadinya kamu sembarangan ngomong kayak begitu. Salam dari hutan, po, jauh banget. Di hutan ada sinyal ya? Nggak capek, syutingnya kan tadi siang, pagi-pagi ambiar, terus nyampe rumah aku pijit. Barusan aku baru pijit. Udah mau habis. Baperan. Saya sih baper lah kalau tentang fitnah ya. Karena saya yakin orang gila yang nggak baper kalau difitnah. Jadi kalau difitnah orang tuh pasti akan baper. Jadi kalau misalkan ngomong ada orang baperan, nama kamu difitnah orang, apalagi sampai dibicarakan orang banyak, yakin gak baper? Gak mungkin banget lah, pasti kamu pun juga baper. Jadi gak usah sok-sokan bilang ngatain orang baper. Makanya zaman sekarang itu sudah maju, jadi harus pinter. Jangan nyalahin berita-berita yang beredar. Contoh nih, misalkan ada gosip tentang artis yang katanya si artis ini begini, si artis itu begitu. Belum tentu kebenarannya. Apa yang kalian lihat di TV itu belum tentu artisnya itu seperti itu, gitu loh. Jadi jangan langsung menelaah semua berita. Harus lihat kevalidannya, harus lihat benar nggak itu beritanya. Itu bukan hanya untuk dokter saja, untuk semua orang. Jadi makanya jangan sampai menyebarkan berita hoax. Kenapa? Kalau kamu mengcopy paste berita hoax atau berita yang belum tentu kevalidannya, itu sama aja kamu menyebarkan berita hoax. Itu nggak boleh. Jadi dokter tuh nggak murah loh. Dokter tuh semuanya itu gelar dokter tuh mahal. Begitupun juga orang-orang semuanya saat ini yang lagi ngeliat sosmed. Nggak semua pemberitaan yang ada di sosmed itu benar. Jadi edukasilah dengan edukatif. Jangan sampai mencemparkan atau mencatut nama artis. Yang enak siapa? Yang enak ya orang yang bikin fitnah. Dia dapat AdSense dari YouTube, dia dapat ketenaran dari membicarakan artis, padahal belum tentu itu benar. Itu yang nggak boleh. Jadi harus
harus jangan pernah menelan berita mentah-mentah. Jangan ngomong artikelnya dong yang disalahin. Salah. Sama aja kayak kita nonton TV. Carilah TV yang bermanfaat buat kamu. Begitupun media, carilah berita yang bermanfaat buat kamu. Nah, makanya begitupun kita sebagai masyarakat harus pintar membaca artikel yang valid. Harus pintar menonton stasiun TV yang mendidik seperti itu. Masa dunia sosmed harus diajarin? Jadi semua tergantung cara pandangnya. Kenapa kok nggak artikel itu dituntut? Bagi saya, semua orang bisa memberitakan Dewi Persik yang aneh-aneh. Gitu loh. Apalagi zaman sekarang tuh banyak berita-berita yang hoax. Kenapa? Karena banyak media yang bisa memberitakan artis A, artis B, atau sesuatu atau orang yang tidak disuka karena suatu kepentingan. Satu, atau mungkin karena dia benci sama orang itu. Dua. Nah, jadi kita harus pinter. Mas Ode, kita harus pinter untuk menelaah sebuah berita. Jangan langsung ditelan begitu saja. Ngono lu sayang. Ini bukan zaman batu, tapi ini zaman modern. Gitu loh. Wong ibu ngomongin apa? Jadi seperti itu. Woi, tidur udah malam. Kamu kok bisa masih aktif? Belum bobo emang? Aduh, Pak Lisda. Gitu. Dikit-dikit ada berita seperti ini, tiba-tiba dicatut. Dikit-dikit ada berita seperti ini dicatut. Ya nggak bisa begitu. Karena yang namanya artis itu pasti ada yang suka, ada yang enggak. Yang namanya media itu, apalagi media hiburan, itu mereka sah-sah saja memberitakan apapun gitu loh. Tapi kalau seorang dokter nggak boleh memberitakan yang aneh-aneh tanpa kevalitan yang jelas gitu loh. Sebenarnya masalah ini sudah clear, aku cuman mau kasih tahu ke semua orang supaya jangan sampai termakan berita hoax. Kita harus bisa jadi orang yang cerdas. Jangan dikit-dikit ada berita si artis begini udah ditelan begitu saja. Ada artis ini ditelan begitu saja, itu nggak boleh. Harus ditelaah dulu itu berita bener nggak gitu kan. Yang namanya berita hiburan, media, mereka sah-sah saja memberitakan artis siapapun, walaupun itu tidak valid gitu. Tinggal artisnya aja suka nggak dengan berita itu. Kalau memang nggak suka, ya tinggal ditegur gitu loh. Nah, kalau misalkan foto saya tiba-tiba sekarang yang ada di dokter itu di blur, ya karena sudah ditegur sama saya. Dan kemarin tuh nggak di blur foto saya. Kemarin tuh terpampang jelas yang ada di YouTube-nya, yang ada di komennya saya. Dan saya punya video aslinya, udah saya rekod gitu loh. Di situ udah jelas bahwa dokter mengatakan bahwa jangan percaya dengan artis yang di-endorse oleh seorang yang mengaku-ngaku dokter. Tiba-tiba keluar foto saya di situ. Gitu loh. Kan nggak boleh. Apalagi aku brand ambassador salah satu klinik. Nanti orang yang aku promosikan tentang perawatan aku, dia nggak percaya, disangkain aku melakukan hal yang sama gitu loh.
aku di endorse sama Bunda Maya serum ya. Bunda Maya kan punya produk kecantikan tuh, serumnya itu bagus loh. Dan aku juga pakai dari endorse itu gitu. Jadi terserah, selama itu BPOM, selama itu ada badan BPOM-nya, ya aku nggak khawatir untuk pakai produk endorse. Apalagi produk itu cocok di kulit aku. Nah, kalau kalian nggak boleh pakai skincare yang nggak ada badan BPOM-nya, itu nggak boleh. Takutnya merusak kulit kamu gitu. Gitu. Hai, kok pada belum tidur? Kenapa? Gitu, apalagi kontennya kan konten edukasi. Harus valid, sumbernya itu harus valid. Lah, jangan mencatut dari media hiburan yang belum tentu bisa bertanggung jawab. Namanya juga media hiburan. Tapi kalau edukasi seorang dokter harus valid beritanya, nggak boleh yang nggak valid gitu. Yang namanya artikel kita tahu semua lah, headline isinya kadang ngawur karena isinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita disuruh berhati-hati. Dan kebetulan dokter itu nge-DM saya setelah di YouTube itu tayang 6 hari. Berarti kan followernya udah banyak nih. Dan di situ masih ada foto saya yang belum di blur gitu loh. Makanya jangan salah paham buat para penggemarnya dokter ya. Ini saya cuma sekedar meluruskan saja bahwa YouTube-nya dokter ini sudah tayang 6 hari sebelum saya tegur. Gitu loh. Di saat sudah saya tegur, barulah dokter ini nge-DM saya. Ya kenapa saya nggak jawab? Karena kebetulan kan saya nggak follow-followan sama dokter. Nggak mungkin juga kan saya ngecek DM. Maksud saya, di biodata itu kan ada kontak manajer saya. Akan lebih baik supaya tidak terjadi salah paham, dokter harusnya menghubungi manajer saya atau manajemen saya gitu loh. Gitu. Soalnya kan yang DM saya itu kan banyak. Ini pelajaran ya, bukan hanya buat dokter saja, tapi buat semua orang. Jangan mudah percaya dengan pemberitaan atau media online yang belum tentu valid, yang belum tentu benar. Itu supaya apa? Supaya nggak menimbulkan polemik. Makan apa, Mbak? Kacang. Jadi kan kita nggak dirugikan ya. Dokter sah-sah aja mereview apapun. Walaupun sebenarnya menurut pengetahuan saya seharusnya itu bukan ranahnya ya. Karena kewenangan itu menjadi tanggung jawab badan BPOM dan polisi. Kalau memang di produk itu ada yang bahaya, langsung aja laporin ke polisi. Nggak usah dijadikan konten. Sehingga selesai kan? Kalau dijadikan konten,
Si dokter dapat uang dari YouTube. Terus bagi saya penyelamat wanita itu adalah apabila kita sakit nih, banyak jerawat atau lagi banyak flek, diobati sama dokter itu baru. Tapi kalau mereview produk, aku rasa itu bukan ranah dokter, tapi kewenangan badan BPOM yang berhak mengatakan bahwa itu produk bagus atau tidak. Setahu aku ya. Tapi mungkin dokter ini punya spesial dari badan BPOM kali, sehingga dia berhak untuk melihat produk-produk orang. Hai Laila, kamu juga cantik. Duh, Sin. Yang sabar dong, Mbak. Emang aku gak sabar ya? Emang aku marah? Saya tuh cuma kasih info ke kalian. Bukan marah. Gitu. Karena jangan sampai terjadi lagi kasus seperti saya. Kan kita pun juga nggak tahu yang di endorse sama artis itu dipakai atau dikasih orang. Bisa jadi skincare yang di endorsein ke artis itu memang dipakai sama si artis gitu. Contoh, banyak kok klinik-klinik yang mengendorse para artis untuk datang ke kliniknya. Lalu, tapi klinik-klinik itu tidak membicarakan produk orang gitu loh. Artis akan merasakan sendiri kan si artis. Oh, gue berobat di klinik ini bagus loh. Dan kremnya bagus. Wah, dokter thank you banget. Netizen berita disebarkan sama orang bodoh, diterima baik sama orang tolol, disebarin lagi sama orang idiot, klarifikasi dibilang marah. Makanya Darren, aku tuh bingung. Gimana sih? Klarifikasi kok aku yang dibilang marah-marah. Terus jadi kalau orang-orang yang menjas saya dan orang-orang yang memfitnah saya itu bagaimana? Makanya baru main sosmed atau gimana sih? Peraturan bermain sosmed itu harus cerdas sayang. Nggak boleh sembarangan menelan sebuah berita. Harus dikonfirmasi. Jangan sosokan jadi tim dokter, tim karput, tim apa, saya nggak ngerti lah tim-tim itu. Yang saya tahu adalah saya nggak suka kalau foto saya dipajang tanpa konfirmasi ke saya. Lah, kalau misalkan netizen fansnya dokter tiba-tiba marah, woi, dokter itu nggak ada foto kamu loh. Toh foto itu di blur. Woi, kamu kan baru ngeliat barusan. Kemarin-kemarin 6 hari yang lalu kan kamu nggak lihat bahwa di situ ada foto saya dan dokter ngomong apa. Saya save loh videonya. Sekarang tuh sudah diedit. Gitu. Mbak yang sabar ya. Iya Jera, udah biasa. Saya udah siap, saya udah biasa gituin. Kalau ngomong bahwa kenapa artikelnya itu tidak dituntut, capek kali lah aku harus menuntut artikel-artikel yang belum tentu benar beritanya.
Apalagi dunia hiburan. Misalkan nih contoh, kayak Dewi Persik di infotainment misalkan ada digosipin yang aneh-aneh. Iya kali Dewi Persik harus pakai pengacara untuk ini infotainment, kecuali udah terlalu apa namanya, terlalu menjatuhkan banget, itu lain ceritanya. Lah ini kan kontennya kan edukasi judulnya. Apalagi seorang dokter, wajar dong kalau aku harus meluruskan masalah ini. Karena ini yang berbicara dokter loh. Konten edukasi katanya. Jadi bukan media hiburan. Beda. Nah itu bedanya, say. Kak Dewi kok belum istirahat? Aku tadi udah bobo. Aku tadi habis sholat isya aku bobo. Terus aku tidur. Dan ini aku baru bangun. Aku mau tidur masih, aduh mungkin karena aku sudah tidur tadi. Jadi aku, apa namanya, melek matanya. Makanya aku lapar tapi aku gak mau makan. Jadi aku nyemil. Halo, Caca. Ganti topik aja, Mbak. Ya mau nggak ganti topik, silakan. Yang penting jangan nyerang lagi ngomong yang aneh-aneh. Karena saya cuma menjelaskan apa yang memang saya alami. Cages. Ganti topik, fansnya terlalu barbar, mami. Nggak takut saya mah. Saya takut. Saya tuh nggak takut, sayang. Saya tuh nggak takut dibenci orang. Karena memang saya ngomong apa adanya. Dan saya punya temen dokter tuh banyak banget. Dan mungkin boleh dikatakan dokter-dokternya saya itu seniornya beliau. Sevraka, Pedung, Franz, AA Franz, Nenek, AA Franz kangen lo, Neng. Ganti topik ya, makan kacang lagi dah Mbak DP. I love you too. Brother, apa kabar? Sehat ya? Rehan, sayang. Awal ngerasa bisa nyanyi, bisa nyangka nggak sih seperti ini? Enggak. Aku dulunya, karena ibuku kan suka nyanyi ya. Jadi aku nyanyi-nyanyi juga setiap harinya. Terus akunya lihat artis-artis di TV. Terus aku bilang, mudah-mudahan aku bisa jadi penyanyi gitu. AA Franz kapan ke rumah? Sama Tete Afni. Halo Sukabumi. Sampang. Mbak Fitri. Duh, aku sendiri, aku takut. Mbak Fit. Ya. Ih, tidur di sini aku, Ti. Aku takut soalnya kalau tidur sendiri, say. Apa? Tidur di sini. Ini sih, aku tidur ngantuk. Suaminya mana? Di Lampung, sayang. Soalnya kan bapak angkatnya AA meninggal. Jadi AA di sana sampai 7 hari.
Jadi kan soalnya kan kasihan kasihan ibunya AA kalau ditinggal sendiri. Jadi nemenin. Jangan mau tahu urusan orang karena urusan kita sendiri sudah banyak. Bener gak Mama UDP? Bener Mas Bambang Tono. Jadi gak boleh menghakimi orang lain, gak boleh menjas orang lain, apalagi kita tidak tahu kebenarannya. Dosa kita itu sudah banyak gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan tambah dosa. Ya, karena semua orang tuh pasti akan mencari pembenaran buat dirinya sendiri gitu. Jadi mendingan kalau itu bukan urusan kita, sudahlah, nggak usah ikut campur urusan orang. Iya kan?